Peningkatan kualitas permukiman bukan hal yang tunggal. Ada berbagai elemen yang saling terkait. Lantas, apa saja jenis bantuan dan komponen utamanya? Terdapat 8 komponen utamanya, yaitu bangunan rumah, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka. Komponen pertama adalah bangunan rumah. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan rumah khusus mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 2 jenis bantuan, pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Selanjutnya adalah komponen jalan lingkungan. Bantuan mencakup pembangunan jalan lingkungan, bangunan pelengkap jalan, trotoar pedestrian, dan jembatan. Lebar perkerasan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan syarat lahan harus clean and clear. Selain itu, uji CBR wajib terpenuhi sebagai standar kelayakan konstruksi. Terdapat 4 jenis bantuan yang dapat diberikan, yaitu jalan lingkungan, bangunan pelengkap jalan, trotoar pedestrian, dan jembatan. Komponen selanjutnya adalah drainase lingkungan, yang berfungsi mengalirkan kelebihan air kawasan ke badan air penerima. Jenis bantuan pertama adalah saluran terbuka, yang dibedakan berdasarkan bentuk dan materialnya. Bantuan kedua adalah saluran tertutup dari beton pracetak, dengan kemiringan 1,2 sampai 2% dan dimensi sesuai kapasitas. Dipasang di tanah stabil, kedap air, permukaannya halus, serta dilengkapi lubang angkat. Jenis bantuan lainnya meliputi kolam retensi, kolam detensi, sistem boulder, dan sumur resapan. Komponen selanjutnya adalah pengelolaan air minum. Kegiatan ini mencakup pembangunan atau peningkatan jaringan air minum skala kawasan untuk memperluas cakupan layanan sistem air minum kota. Jenis bantuan meliputi perluasan jaringan perpipaan spam, pembangunan baru spam perpipaan, peningkatan spam perpipaan, pembangunan transmisi air curah untuk spam regional, serta pembangunan baru spam non-perpipaan komunal. Komponen selanjutnya adalah pengelolaan air limbah domestik, yang meliputi penyediaan kloset leher angsa dan ipal kawasan permukiman. Komponen selanjutnya adalah pengelolaan persampahan. TPS berfungsi menampung sampah maksimal 24 jam. TPS 3R dilengkapi bangunan untuk memilah dan mengolah sampah bersama masyarakat. Sementara itu, TPST beroperasi di lahan lebih luas dengan teknologi beragam sebagai pusat pengolahan sampah yang paling komprehensif. Komponen selanjutnya adalah proteksi kebakaran, yang berfungsi meminimalkan risiko dan dampak kebakaran, serta melindungi jiwa dan harta penghuni. Prasarana proteksi kebakaran menyediakan pasokan air untuk pemadaman, yang dapat bersumber dari alam seperti danau dan sungai, maupun dari sumber buatan seperti tangki air dan kolam renang. Terdapat 2 sarana proteksi kebakaran, yaitu APAR dan hidran. APAR sebagai alat pemadam portabel, dan hidran sebagai sistem perpipaan yang menyalurkan air bertekanan untuk memadamkan kebakaran. Komponen selanjutnya adalah ruang terbuka publik, yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. RTH berupa taman dengan 70-90% area hijau dan sisanya material ramah lingkungan. Sedangkan RTNH berupa taman bermain ramah anak dengan fasilitas disesuaikan usia dan jumlah rumah yang dilayani.